Jamaah Masjid Polda Metro Jaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut bersyukur kepada Allah yang sampai pada siang hari ini Allah tetap memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mau dan mampu melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah dan sekaligus memperpanjang i'tikaf kita guna mengikuti taklim dalam upaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita pada siang hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi risalah kepada kita sekalian sehingga kita mampu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita mohon kepada Allah kemampuan kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam waktu 2 hari lagi atau bahkan mungkin sehari lagi kita akan mengikuti sidang isbat tentang masuknya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dalam berbagai hadis Rasulullah adalah bulan yang agung, bulan yang dimuliakan, bulan yang sangat beragam namanya karena di dalamnya sangat banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dari mulai bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan barokah, berbagai macam nama. Sehingga para sahabat Rasulullah itu kalau menyambut datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah senantiasa berdoa minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena begitu banyaknya kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Nah, dalam waktu yang singkat ini saya sekedar ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian persiapan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Lalu apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini? Karena mohon maaf, tidak saja ada orang yang gembira datangnya bulan Ramadan, tapi banyak juga orang yang mengeluh dengan datangnya Ramadan. Seperti apa orang-orang ini? Apa yang harus kita lakukan dalam upaya menghadapi bulan suci Ramadan? Pertama, siapkan diri kita baik fisik maupun mental. Jangan kita tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dalam hadis Rasulullah digambarkan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh neraka. Makna gembira ini ternyata sangat luas. Gembira bukan sekedar merasa senang dan sebagainya, tapi persiapan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi Ramadan ini yang diiringi dengan sikap gembira itu. Digambarkan itu oleh seorang Imam Abu Bakar Az-Zuhri. Ada satu hal yang harus kita waspadai, kata beliau, yaitu tahawunu bil amri idza khadara waqtuhu. Ketidaksiapan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah ketika sudah datang waktunya perintah itu. Ini harus diwaspadai. Itu dianggap sebuah istihza,
Istihza itu namanya menyepelekan atau menghinakan perintah Allah. Betapa ini perintah Allah, puasa itu. Digambarkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sebagaimana diwajibkannya orang-orang dahulu. Perintah Allah yang kita hadapi. Kalau coba kita bandingkan, jangankan perintah Allah, pimpinan kita memerintahkan kita, kemudian kita menyepelekan perintah pimpinan itu. Katakan dengan sikap yang tidak begitu siap, sikap yang biasa-biasa, betapa tersinggung seorang pimpinan ketika melihat anggotanya mendapatkan perintah yang kemudian menyepelekan perintah itu. Lebih-lebih ini perintah Allah berpuasa itu. Berpuasa adalah perintah Allah, jelas Al-Quran. Maka persiapkan diri kita, nyatakan diri kita bahwa kita siap untuk berpuasa, dan kemudian kita mempersiapkan segalanya. Jangan sampai seperti digambarkan dalam Al-Quran ini. Al-Quran mengatakan, walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan. Jika mereka mau berangkat, dalam hal ini mau berangkat berjihad dan melaksanakan ibadah puasa dalam konteks seperti ini, karena salah satu bentuk jihad adalah melawan hawa nafsu, dan dalam ibadah puasa adalah perlawanan terhadap hawa nafsu sangat tinggi sekali. Tentulah mereka, kata Allah, mestinya menyiapkan segala persiapannya untuk melaksanakan ibadah itu. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan. Kalau saja mereka itu akan melaksanakan ibadah puasa, dalam hal ini berjihad, maka mestinya mereka sudah mempersiapkan diri dengan segala kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Sungguh sangat disayangkan karena mereka itu Allah tahu adalah orang-orang yang memang tidak mau atau enggan melaksanakan ibadah, melemah-lemahkan dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa, maka Allah melemahkan dia dan kemudian dikatakan kepada mereka, sudah, kamu leha-leha saja, duduk-duduk sajalah, enggak usah beribadah. Akhirnya dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik fisik maupun mentalnya. Maka kita jangan sampai menyepelekan siap atau sikap kesiapan kita untuk melaksanakan ibadah. Dari sekarang kita harus menyatakan bahwa saya siap untuk melaksanakan ibadah puasa dengan segala kekuatannya. Maka dengan kesiapan itu menggambarkan kalau kita siap untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, orang-orang yang memang tidak mau berpuasa, tidak mau berjihad, tidak mau melawan hawa nafsu, digambarkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 81. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad, tidak ikut melawan hawa nafsu, dalam ini tidak ikut berpuasa, mereka gembira dengan duduk-duduk diam di belakang Rasulullah. Artinya Rasulullah melaksanakan ibadah, kemudian dia tidak. Mereka bersenang-senang dengan tidak
ibadah itu kemudian tidak ditegur, diabaikan dan dibiarkan mereka untuk tidak melaksanakan ibadah itu, mereka tidak suka berjihad melawan hawa nafsu dan jihad berperang dengan segala harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berjihad dalam teriknya panas seperti ini. Maka Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjawab, katakan wahai Muhammad, api neraka jahanam lebih panas dari panasnya terik matahari ini, jika mereka mengetahui. Subhanallah, memang sekarang ini memasuki musim panas dari musim hujan, dan mungkin 1 bulan ke depan kita masih menghadapi situasi-situasi pancaroba. Tapi panas kadang-kadang sangat menyengat panasnya. Jangan kemudian panas seperti itu menjadi alasan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Karena kata Allah, Jahannam lebih panas dari panasnya terik matahari ini. Karena itu hadirin Rasulullah, jangan sepelekan sekali lagi pernyataan sikap untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Saya siap melaksanakan ibadah Ramadan dengan doa yang sering kita panjatkan setelah sholat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan mohon kami bisa sampai ke Ramadan ya Allah, untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan sekaligus mengais segala kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Kalau kita sudah menancapkan niat kita, menancapkan tekad kita untuk melaksanakan ibadah puasa, maka yang kedua, luruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin yang lain yang sifatnya material atau duniawi. Jangan puasa kita niati untuk diet, salah nanti. Niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya niat. Kata Rasulullah bahwa seluruh amal manusia ditentukan oleh niatnya. Kalau niatnya hanya ingin diet, niatnya karena tidak enak sama teman sekantor, atau karena yang sifatnya duniawi, maka pahala yang kita dapatkan itu hanya sanjungan seperti itu. Oh, kamu berhasil puasanya ya, sehingga kamu bisa menguruskan badannya. Jangan niatkan seperti itu, tapi niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekad dan niat kita satukan sekarang. Betapa pentingnya niat ini. Dan niat itu kapan? Niat puasa. Satu-satunya ibadah yang niatnya tidak berbarengan dengan pelaksanaan ibadahnya adalah puasa. Ibadah yang lain berbarengan dengan pelaksanaan ibadahnya. Seperti sholat, begitu takbir Allah, saat mengucap Allah langsung dalam hati kita niat, saya niat melaksanakan sholat zuhur berjamaah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji, begitu kita menggunakan pakaian ihram, kita niat haji, langsung berbarengan. Zakat juga, ketika kita melaksanakan zakat, kita pegang barangnya, niatkan saat itu juga. Tapi puasa, niatnya tidak berbarengan dengan ibadah puasanya. Diawali dari habis maghrib sampai menjelang fajar, itu kita boleh niat dalam waktu yang panjang seperti itu. Maka biasanya kalau habis tarawih ada yang membimbing niatnya, niat melaksanakan ibadah puasa. Ingat, niat bukan seperti yang diucapkan oleh Bilal tadi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu namanya talaffuzi, ucapan niat. Tapi niat ada dalam hati kita, ditanamkan dalam hati kita. Saya niat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan besok pagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan niat setelah kita betul-betul sudah menancapkan tekad kita untuk berpuasa. Niat adalah menguatkan tujuan, sehingga kita tidak terombang-ambing karena niat kita yang jelas. Bahkan meluruskan arah dan pikiran kita karena kita sudah niat.
Dan niat juga menentukan kadar pahala seseorang. Ketika niatnya salah, maka akan salah pahala yang kita dapatkan. Dahsyatnya niat itu, kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Betapa banyak amal-amal atau perbuatan yang sifatnya kecil, tapi karena niat dia menjadi amal yang besar. Niatnya benar karena Allah, dia menjadi amal yang besar. Wa rubba amalin kabirin, dan betapa banyak amal yang besar tusaghiruhu an-niyah, dia bisa menjadi kecil amal itu karena niatnya yang salah. Ingat, jangan salah niat dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Bahkan ulama Yahya bin Abi Katsir itu mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablagha minal amal. Belajarlah tentang niat, karena niat itu lebih dahulu ketimbang amal kita. Niat lebih dahulu sampai kepada Allah ketimbang amal kita. Kita baru niat, sudah sampai kepada Allah. Amal kita belum kita lakukan. Jangan salah niat, kata Yahya bin Abi Katsir. Karena itu mulai sekarang niat kita, tekad dan niat sudah kita tanamkan pada diri kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Dan yang ketiga, kalau kita sudah bertekad menetapkan niatnya untuk melaksanakan ibadah Ramadan, maka kemudian yang ketiga, tolong pelajari fikih puasa. Banyak orang yang berpuasa tanpa ilmu. Banyak orang yang beribadah tanpa ilmu, sehingga dia tidak tahu mana yang membatalkan puasa, mana rukun puasa, mana syarat sahnya puasa. Tidak faham itu semua, dia terjun bebas. Orang-orang seperti ini digambarkan dalam kitab Zubat, itu amalnya tertolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal, dalam konteks ini berpuasa, kemudian tidak mengerti ilmu puasanya, syarat sah dan rukunnya tidak faham, yang membatalkan puasa tidak faham, maka orang-orang seperti ini, kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya tertolak dan tidak diterima. Maka tiga hal inilah yang saya pesankan kepada jamaah sekalian. Pertama, tanamkan tekad kita menghadapi Ramadan ini betul-betul merasa senang dan gembira, dan saya siap untuk menghadapi pelaksanaan ibadah Ramadan. Dan yang kedua, tanamkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang ketiga, mari kita pelajari fikih puasa sehingga puasa kita menjadi sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang digambarkan dalam hadis Rasulullah, rubba shaimin laysa lahul jazaa illa al-ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak punya nilai apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Karena itu sekali lagi, mari kita pelajari fikih puasa sehingga kita faham tentang apa saja harus kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa, dengan harapan puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa diterima untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan semua ini, jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada yang salah adalah dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.